Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, melanjutkan kajian kita memahami bacaan-bacaan, doa-doa dan zikir-zikir harian. Pada malam hari ini kita bacakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya adalah sabda Rasulullah SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu patah kata yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggap sepele, menganggap ringan saja sepatah kata itu, di mana akibatnya dia masuk, dilemparkan ke dalam api neraka. Apa yang kita maksud? Ada kata atau ucapan yang terkadang kita tidak pikirkan dulu mengucapkannya, asal melantong saja. Terkadang perkataan itu dapat menjerumuskan kita masuk jahanam. Maka sudah semesti atau seharusnya kata-kata atau jawaban yang kita ucapkan itu kita pikirkan dulu. Seperti kata-kata lau. Lau orang terjemahkan ke dalam bahasa kita andaikan, jikalau, sekiranya, atau kok. Kata-kata lau itu andaikan, jikalau, sekiranya, atau kok itu ada yang boleh, ada yang haram. Apabila kita katakan andaikan, jikalau, sekiranya begini, ada yang haram, ada yang mengakibatkan kita jatuh kepada dosa besar, malah bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Kata-kata lau. Nah, untuk itu mari kita pelajari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim begini bunyinya. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai, bersabda Rasulullah SAW, al-mu'minul khawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu, al-qawi, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya, baik mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uk, tamak, loba, atau sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Fasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah dalam segala urusan. Wala ta'jas, jangan sekali-sekali merasa lemah. Wa inna sabaka syai',
Dan jika menimpa atau engkau ditimpa oleh sesuatu, fala taqul law. Jika engkau ditimpa atau tertimpa sesuatu musibah, jangan engkau katakan law, jikalau, seandainya, sekiranya, atau kok. Fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Andaikan, jikalau, sekiranya aku melakukan ini dan itu, tentu dia tidak akan begini dan begitu. Walakin, dan tetapi, kul, katakanlah, qadarullah. Qadarullah ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki dia lakukan. Fa inna law, karena sesungguhnya kata law, kok, andaikan, sekiranya, taftahu amala syaitan, akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita jelaskan di sini sebelum kita masuk kepada law. Sebelum kita membahas atau menjelaskan dan memahami kata law, kok batalua gajah barala kadang taduanya. Sebelum kita masuk kok tuh. Yang pertama dulu, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apa maksudnya? Disarahkan dan dijelaskan oleh para ulama. Orang mukmin yang kuat, punya tekad, punya semangat, punya kemauan, pantang menyerah, bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai macam hal-hal kebajikan berupa ketaatan, jihad, perjuangan, menuntut ilmu. Pokoknya dalam segala hal, orang mukmin yang kuat itu khair, lebih baik. Kuat beribadah, kuat berjuang, kuat menuntut ilmu, kuat membantu, menolong, melapangkan, meringankan, capek kaki, ringan tangan. Ada yang disuruh lapai, ada yang tegak, lah berhenti. Namanya bujang salamai. Kerja selalu menyelamatkan orang. Bujang salamai. Meskipun fisiknya tidak kuat, tapi dia mempunyai tekad yang membaja. Karena Allah tidak melihat fisik. Berapa banyak orang sadang kabau, pi kawang. Kawang tu bahasa kami palompong. Palompong tu panakui. Karena dia tak punya apa? Punya tekad. Iman itu mendorong orang untuk punya tekad, punya kemauan keras, punya semangat, pantang menyerah, teguh, kokoh, tertancap kekuatan dalam jiwanya. Nah, Allah al-mu'minul qawi khair. Orang mukmin yang kuat seperti ini lebih baik, wa ahabbu ila Allah. Lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Lemah dalam segala hal. Ad-dhaif, lemah dalam segala hal. Enggak punya semangat, melempem saja coba tunggu dingin. Coba tunggu dingin. Tanya orang Singapura atau orang Lawang, mengaliwi saja. Mengaliwi saja. Enggak badadiah. Bataji enggak, badadiah enggak. Basusuah enggak loh. Ada di tepi-tepi saja. Di belakang saja. Lemah. Allah lebih mencintai yang kuat itu. Lebih baik, lebih cintai Allah. Meskipun kedua-duanya ada kebaikan. Wa fi kullin khair, masing-masingnya tetap baik.
Apakah dia mukmin yang kuat atau minimal tetap baik? Karena apa? Sama-sama beriman. Bagaimanapun seorang yang lemah, meskipun lemah tapi dia punya iman, itu baik juga dibanding tidak punya keimanan. Meskipun imannya ada tapi sangat lemah, mainyok pesawatnya. Mainyok tuh lampu toko, lampu sisi, lampu nindiang, minyaknya lampu ya. Nah, minyak saja. Tapi tetap ada baiknya dibanding tidak punya iman sama sekali. Kalau tidak punya iman sama sekali, itu namanya syarrul bariyah, syarrud dawab, sejelek-jelek, seburuk-buruk makhluk dan binatang yang melata di muka bumi adalah itu orang tidak punya iman, kafir. Sekuat-kuat, sebagak-bagak, sesantiang-santiang, sehebat-hebat, sepiawai-piawai, orang kafir itu meskipun ya begitu hebatnya tapi dia kafir, tidak ada kebajikan sama sekali di sisi Allah. Ini syarrul bariyah, syarrud dawab, dibanding dengan orang kafir. Meskipun orang kafir itu banyak apanya idenya, banyak karyanya luar biasa, perjuangannya terhadap bangsa ini sungguh hebat. Taruhlah dia agung-agung, dipuja-puja, disanjung-sanjung, dikasih berbagai macam piagam, walaupun sudah mati dikasih juga penghargaan. Itu loh hebatnya orang kita. Lah matinya dinaikkan pangkat, punya pangkatnya menimba bininya. Itulah kelebihan orang. Tetapi lantaran dia kafir, jatuh derajatnya kepada syar, seburuk-buruk. Kala an'am balhum adall, seperti binatang, bahkan lebih rendah. Meskipun dia tidak ada harganya, tidak ada perjuangannya, tidak ada jasanya, tidak ada kebajikan, tapi dia masih punya iman, masih ada khairnya. Wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang lemah tetap mempunyai kebajikan, tetap ada nilainya dibanding dengan orang tidak beriman sama sekali. Itu penggalan pertama. Kemudian ihris itu hars itu bahasa kampung sayanya cangok, cangok, lobo, tamak, serakah, ihris, hars, lobo, tamak, serakah. Tapi makna ihris di sini adalah tamak kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermanfaat disuruh. Tentu saja pemahamannya, terjemahannya tidak tamak lagi, sebab tamak itu biasanya kepada yang negatif. Canguk bunyi salah, landak mantap. Cama, lobo, gapuk lur, lobo. Tidak bagus terjemahannya canguk cama, tapi bersungguh-sungguhlah, bergiatlah, bertekad, berambisilah untuk melakukan ma yanfa'uk, apa saja yang mendatangkan manfaat untukmu. Yakni bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena itu sangat bermanfaat. Bersungguh-sungguhlah melakukan pendekatan kepada Allah, bersungguh-sungguhlah dalam memantapkan keimanan, menambah ilmu, menaikkan derajat. Bersungguh-sungguhlah dalam berjuang, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Pokoknya bersungguh-sungguh dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat. Itu perintah. Ihris ala ma yanfa'u. Jangan lakukan sebaliknya.
Jangan bersungguh-sungguh, jangan habiskan waktu, pikiran, tenaga, potensi, uang atau harta atau apa saja. Bakuampeh gitu, tapi untuk hal-hal yang tidak manfaat. Justru untuk yang mencelakakan. Nah, itulah sengsara. Jangan bersungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang mengakibatkan kita celaka, sengsara, menderita, hancur, binasa, merugi. Tapi bersungguh-sungguhlah untuk hal yang bermanfaat. Ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Apa itu? Dan meminta tolonglah kepada Allah. Ai utlubil auna. Mintalah tolong kepada Allah untuk melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat itu. Dalam segala hal kita disuruh minta tolong kepada Allah. Kita disuruh memohon, berdoa, mengharap kepada Allah dalam segala hal. Bahkan malahan putus pun tali terempa, mengadulah kepada Allah. Tanggal yang tanggal, lepas yang lepas, putus yang putus. Minta tolong kepada Allah. Dalam segala hal, wasta'in billah. Jangan kita merasa ujub dengan apa? Dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan kehebatan, dengan ilmu, dengan apa yang kita miliki. Jangan ujub. Tekan ujub, tekan sombong, tekan bangga. Selalulah minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Selalu minta tolong kepada Allah. Tidak minta tolong kepada Allah berarti dia pede. Percaya diri itu sudah ujub. Sebab yang kita banggakan, yang kita pamerkan itu kan juga pemberian Allah, kan kurnia Allah, anugerah Allah juga. La haula wala quwwata illa billah. Tidak berdaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa, tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak beri restu, beri izin. La ta'khud mimma tuhibbu illa billah. Kau tak akan bisa mendapat sesuatu, meraih sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan melakukan apa saja tanpa izin dari restu Allah. Untuk itu minta tolong kepada Allah. Dengan hanya membaca bismillah saja di awal semua perbuatan itu sudah ditambah dengan doa. Karena bismillah itu minta tolong. B-nya itu salah satu makna B dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar semua yang aku lakukan ini, apa yang aku kerjakan ini mendapat berkah, taufik, petunjuk Allah, diberi kemampuan, kekuatan, sukses dari awal sampai akhir. Kata-kata B itu salah satu makna B isti'anah, minta tolong. Jadi wasta'in billah. Kemudian baru kita wala ta'jaz. Sekali-kali jangan lemah. Ta'jaz atau ta'jiz. Ada orang baca ta'jaz, ada baca ta'jiz. La ta'jaz, jangan ajas. Apa ajas? Lemah. Lemah dalam beribadah namanya kasal. Cukar dua nak bisi sini kalau beribadah. Sempit kailang padi. Kalau kau biar nak elok ke. Pergi dia ajak orang jalan-jalan lah. Oh, tagak tadi ngono. Pergi makan awak nah. Kama. Awak bagadang kau bagurau. Di mana bagurau? Tagaknya. Tagak tali sekali. Oh ya. Tiba ibadah kau lamahnya ajas kasalnya. Jangan wala ta'jas, jangan lemah. Selalulah penuh semangat, penuh kemauan, minta kekuatan kepada Allah. Minta semangat kepada Allah. Nah, baru kita masuk ini. Kaji kita. Wa in asabaka, dan jika asaba menimpamu, mengenaimu suatu musibah. Suatu musibah yaitu sesuatu yang tidak engkau ingini, yang engkau benci,
yang engkau tidak senang, tidak senang itu terjadi menimpamu. Syai' mimma takrahu, sesuatu yang engkau tidak senang, tidak suka. Asaba, datang menimpamu, apapun itu yang menimpamu, engkau tidak senang. Nah, dalam hal ini fala taqul, maka jangan engkau ucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jikalau, ini dia, kok sakironyo, andaikan aku mengerjakan ini, tentu dia begini jadinya. Kalau saya begini tentu tak begini. Jangan lau, jangan. Tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala, ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki dilakukannya. Mari kita pahami satu persatu. Menurut syarah kitab ini, tidak semua lau itu dilarang. Bukan dalam jamil awal, bukan dalam segala hal kita dalam baca lau, baca kok. Kapan bilo kita dilarang baca kok saja. Kok mentun itulah mentun, kok begini itulah begini. Kapan? Satu, tidak boleh dan haram hukumnya kita membaca kok seandainya sekiranya dengan maksud untuk memprotes ketentuan syariat hukum Allah. Tidak boleh kita membaca lau atau ko andaikan dalam rangka menghujat, memprotes, membantah, menentang syariat. Kok sakironyo minum tua tu halal lah wah, jangan dah. Itu menentang syariat. Contohnya begitu. Kok seandainya kita kok buliah apa zina, buliah mencilok, buliah memaliang, boleh korupsi, boleh bagaimana, boleh begini, tapi itu adalah menentang syariat, haram hukum. Jangan baca kok. Tidak boleh baca kok. Katanya cuma sebatah lau. Dalam bahasa sananya lau. Kalau bahasa kita kok. K-O-K, kok, ke-O-K, kok. Andai jikalau sekiranya dibolehkan kita ini melakukan perbuatan yang haram ini, makankan dia halal lah, santuangkan dia. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena itu menentang syariat, sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya. Satu, tidak boleh. Itu kita ringkas saja ya, melihat hari. Yang kedua, termasuk haram hukumnya kalau kita baca lau untuk memprotes takdir. Memprotes takdir. Apa itu? Kok atau andainya mbok nak sakit ya. Andai mbok nak sakit ya, pasti yang bola mendapat kau. Jadi kepatang mendapat kepatang. Tak kailang, tak ketekor, tak merugi. Tibalah penyakit kolera aku datang loh, habis gitu, habislah, kacau ke biro. Karena sakit itu musibah yang sudah ditakdirkan. Apapun penyebab sakit, apakah lantaran kita yang kurang tidur, kurang istirahat, atau apapun penyebab, kalau sakit, jangan jadikan itu sebagai alasan.
Kok jikalau ambo ndak sakit atau kau nak mati nyorwa barangkali lah selesai kerja ko saudara nago pinyala mati bakalai baga makan nyala mati berarti bakaka ya kan ndak boleh itu. Mau nak bacakan dalil panjang dalilnya meringkas saja. Itu tidak boleh kata lau itu. Kata kok kalau dipergunakan untuk menentang tak yang telah ditetapkan. Yang sudah terjadi qadarullah. Musibah dan apapun yang menimpa kita, harta kita, keluarga kita, masyarakat kita atau apa saja yang menimpa kita berupa musibah, kalau sudah terjadi qadarullah. Itu yang qadarullah. Apa yang qadarullah? Ikulah takdir Allah. Kalau bau sau, kalau bau sau wadah. Buat rencana lah, buat rencana lah. Lah kita susul program rapi, berarti 2 hari 3 malam rapi. Lah putus adalah lah selesai. Tapi kau nanti jadi aku qadarullah, qadarullah. Jangan disesali. Kitalah berusaha, kitalah berencana, kitalah matang dan masak, perhitungan putih, tinggal menunggu hari H saja. Terjadi di luar apa yang kita rencanakan atau bertentangan malah, kok sakit lah, kok balantak lah, ada nama balantak, ada nama sakit. Ada enam patah, maka ketika itu gagal, tidak jadi, tidak mendapat, atau tekor, atau habis. Apa yang dibaca bukan lau lagi, tapi qadarullah. Qadarullah, qaf, dal, ra, qadarullah. Apa maksud qadarullah? Yaitu hada, ini qadarullah. Ini adalah takdir Allah yang sudah ditakdirkannya di alam sana. Atau maknanya iko takdirnya lah takai. Tandonyo atau tandanya apa yang kita kerjakan itu tidak mendapat taufik Allah. Sebab kalau dapat taufik semula lah diarahkan kepada hal, lah diarahkan, lah ditunjuk kita semula sehingga pas rencana kita, program kita dengan apa yang telah digariskan. Berarti sejak semula lah diarahkan, lah ditunjuki, namanya taufik. Nah, contoh, sejak semula kita lah diarahkan. Kami lah atau kami serombongan sejak pagi cako lah do rencana bania untuk ke siko ke musala istiqamah, bakal lah dicari bahan-bahan lah, dibuka kitab-kitab lah, dipelajari lah buat program hari ini sinan terakhir beko di musala istiqamah. Ado ndak do orang buat tibo punya lay orang sesuai itu dapat taufik. Berarti saat semula kita lah diarah, dapat taufik, dapat petunjuk. Kandak boleh minta bala lagi. Nah, makasih sampai dan jamaah pecah. Nan dijuluk dia. Nan dikunyah saya. Mantul lah. Nan diwo kampung alah alasan tu. Dah 2 kali habis. Wala sesuai juga. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita maui. Malah tuih penutup. Atau antang bagai lupa misi minyak auto. Tak buah lah buah, kurang lazat. Kampung awak. Buah dari Kamang ke Bari itu 100 kilo kurang. Dari Pekasan ke Bali 100 kilo kurang, bayangkan. Itu kita buat. Tak boleh bunyi, kurang lazat.
Bano tu melatui minyak ni kunci dapat suruh. Kok qadarullah kok. Laka. Itu enggak boleh. Kok andai sakit enggak boleh. Sabut itulah kita lah berusaha. Jadi pasangnya kok enggak boleh haram. Bacalah qadarullah. Qadarullah. Qaf dan ra. Qadarullah. Ma syaa fa'ala. Ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki dia kerjakan. Karena keputusan itu, ketetapan itu, ketentuan itu dia yang menetapkan, dia yang memutuskan, dia yang menentukan, dia yang mengizinkan, dia yang mengasih restu. Tidak ada sesuatu pun yang berhak memutuskan, menentukan, mengizinkan apapun yang terjadi di alam semesta. Yakin tu. Arus padi kokoh, terjunjam, kuat, kokoh dalam jiwa. Pemilik izin, pemilik restu, yang memutuskan, yang menetapkan, menentukan apapun di alam semesta ini dia. Diyakini itu. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dialah Rabbul Alamin. Dia yang mengendalikan, mengurus alam semesta, memelihara, menjaga, mengatur dia. Dia pemutusnya. Tauhid rububiyah. Mantapkan itu. Mantap tauhid rububiyah, Pak. Tak tahu cokok. Kok qadarullah. Barangkali tidak sesuai mah adalah kita rencanakan dengan ketetapan Allah di alam sinan. Barunya mantap. Likai la taksau. Surah Al-Hadid nanti likai la taksau, supaya kamu jangan berputus asa ala ma fatakum, atas apa yang luput, yang tidak jadi, di luar perhitungan, di luar rencanamu, luput tidak jadi. Jangan kamu berputus asa, tapi bacalah qadarullah. Ma syaa fa'ala. Ma syaa fa'ala. Gitu dah. Nah, kemudian tidak boleh juga kata lau itu dipakai untuk penyesalan. Juga haram. Andaikan kapatang tu dibawa nu apa nu ke rumah sakit, anak mati nak kini tu. Boleh. Kok talaki membawa kapatang atau ke idangan nyusul awak tu. Ilarian nu ke rumah sakit. Tentu nak mati nak kini tu. Berarti nya bisa menunda ajal. Sakit itu kan hanya penyebab. Itu contoh. Andaikan jikalau sekiranya, atau untuk diri kita sendiri, andaikan kemarin ambo tidak ke sana, tentu ambo tidak mengalami itu. Tidak payah ambo ke Patang, tentu ambo tidak silako pun. Kalau sudah terjadi itu, tidak usah. Jadi tidak usah pakai kata-kata lau untuk penyesalan. Yang sudah jangan disesali. Yang sudah ambil pelajaran. Ambil pelajaran kanan sudah, ambil tua kanan menang. Ambil padi ke kapuak. Itu. Nung ke mana kapuak dia bisi. Itu. Jangan baca lau untuk penyesalan, tak boleh. Haram hukumnya. Haram. Karena babayo kalimat tadi ada sepatah kalimat, sepenggal kalimat, la yatakallamu bi kalimah. Seorang hamba benar-benar mengatakan suatu ucapan, suatu patah kata, la yuqilaha balan, yang nya tidak peduli kalimat, tidak dipikirkan, tidak direnungkan, kalimat ko apakah merusak tauhidnya, merusak akidah, keyakinan, boleh atau tidak dipikir, dilantongnya keluar. Hati-hati. Bisa menjerumuskannya masuk Yahwi, dia meluncur dengan lantaran kalimat itu masuk neraka jahanam, berbahaya. Yang berikutnya, boleh kita mengatakan lau untuk yang baik-baik.
itu boleh. Berangan untuk yang baik-baik. Apa berangan yang baik? Andaikan ambo balabo galih ko ha. Dan bawa ke Makkah. Rangai andaikan Makkah lau jikalau seandainya balabo galih ko di Bali orang sarwalah no. Yu kurisia ni Bali orang. Dia bawa rangai ke Makkah. Tu lau untuk yang baik boleh. Tapi kalau lo untuk yang jelek tak boleh. Kok balabo galih ko balabo galih ko kita Bali anjing 10 ekor. Oh jahat. Dah tanggung-tanggung 10 ekor ni Bali. Nang kapal nak ada ekor saya. Potong ekor anjing kan. Tak boleh. Lau itu boleh kalau untuk yang baik. Itu makanya andaikan saya juga punya harta, saya akan berinfak modesianu. Andaikan saya punya ilmu, saya juga akan mengajar modesianu. Itu andaikan jikalau untuk yang baik. Kalau yang jelek tak boleh. Hukumnya tetap berdosa. Tulau. Juga boleh untuk berita. Sekiranya kamu kemarin hadir, sahabat Badece, seandainya Sultan Mudo ke Patang hadir, oi luar biasa. Wah, durian saya kami patang, durian saya patang kami Bali baduri durian, makanya mantap, baduri durian. Kau datang, tapi dia Sultan Mudo nak, kami makan durian selai, kami makan itu suram. Itulah karena kalimatnya berita. Informasi, bukan menyesal. Boleh berita, tidak masalah. Ini Sultan Mudo lah. Kalau setahu sampai kini tidak pernah orang menyapa Sultan Tua. Sultan Mudo tadi, ini Sultan. Dan tidak bolehlah kau menjadi dalih. Kau andaikan sekiranya menjadi alasan dalih untuk bobek maksiat. Tidak boleh jadi dalih. Tidak boleh jadikan alasan menjadi dalih untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Jangan boleh. Lau. Bokok kuat. Begini, bamu ke ikut kerajaan. Ikut. Mengko mencuri, ambo kan kok kayo mana mencuri betul. Jadi dalihnya mencuri juga. Alasan dengan itu nyobek maksiat. Ya, bang kau ikut kerajaan, bang kau ikut lagu kau. Kau kan kerajaan kau berdosa, kau melanggar syariat segala macam. Ya anda kan ambo kami begini tadi kau kerajaan kau. Tapi dia kerana ikut kerajaan kau. Dalih dijadikannya untuk bobek maksiat. Nah, ini dia. Untuk itu kembali kita kerja pangkal. Maka jika terjadi sesuatu, apa yang menimpamu, apa yang mengenaimu, istilahnya wa in asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu, musibah atau apa saja, jangan dikatakan lau anni fa'altu. Yang tadi sambung lagi. Maka yang dilarang di siko adalah yang tadi. Kalaulah terjadi musibah, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita kehendaki, di luar rencana kita, ketika itu tidak boleh dibaca lau. Kita perkuat lagi, walakin qul, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Lalu disebutkan ilat alasan. Alasan yang disebutkan fa inna lau, karena sesungguhnya lau itu membuka amalan syaitan, membuka peluang
bagi si setan untuk masuk. Dimasukinya lah pikiran kita, dibisik-bisikkan lah kita menyesal, mengutuk, cepat-cepat, mau undi, tidak menerima tidak menerima takdir. Kamu ingin memanjang, kurang lazat, ingin memanjang, ulang leh. Jadi inti kaji kita semalam ini adalah apa yang sudah terjadi berupa musibah-musibah yang tidak kita inginkan, padahal kita telah berusaha, telah berencana dan segala macam, terjadi di luar keinginan. Bacalah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jangan dibaca kok andaikan, sekiranya, jikalau. Sebab itu bisa masuk amalan setan. Setan nanti akan membisik-bisikkan penyesalan, mau PUP, tidak setuju, tidak reda, memprotes Allah dan seterusnya. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk ambo, termasuk untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.